Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di ruas Jalan Tol Cipali Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu siang. Bus dan minibus yang terlibat kecelakaan beruntun berada di sisi kanan lajur Tol Cipali kilometer 78 sehingga memacetkan kendaraan yang berada di belakangnya. 4 orang penumpang termasuk sopir minibus yang mengalami luka ringan dibawa ke rumah sakit. Diduga kecelakaan terjadi akibat mobil yang berada di depan 2 kendaraan ini mengerem mendadak, namun kendaraan yang menjadi pemicu kecelakaan melarikan diri. Polisi telah berada di lokasi untuk menangani kecelakaan dan membantu kelancaran arus mudik di Tol Cipali. Pemudik yang mengendarai sepeda motor terlibat kecelakaan di persimpangan lampu merah Pantura Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang. Belum ditutupnya pertemuan arus di persimpangan menjadi penyebab utama kecelakaan beruntun ini. Dalam sehari, kecelakaan di lampu merah Arjawinangun sudah 2 kali terjadi. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir kendaraan roda 3 kelelahan. Akibat kecelakaan beruntun, pemudik sepeda motor dilarikan ke rumah sakit Arjawinangun. Masih di lokasi yang sama, diduga karena kelelahan dan mengantuk, seorang pemudik sepeda motor yang hendak pulang kampung tujuan Jawa Tengah bersenggolan dengan pengendara lainnya di jalur Pantura Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu pagi. Korban bersama istrinya mengalami luka di kepala dan kaki. Petugas kepolisian yang mengetahui kecelakaan tersebut langsung membawa korban menggunakan mobil bak terbuka ke rumah sakit Arjawinangun. Acara ini dan oleh Pemirsa, 2 hari jelang Lebaran, jalur arteri Kadipaten Majalengka, Jawa Barat padat merayap. Arus kendaraan yang datang dari Bandung dan Cirebon serta pintu keluar tol Cipali bertemu di perempatan Kadipaten dengan tujuan ke selatan Jawa Barat. Dan ini menyebabkan kemacetan hingga 10 km. Dua hari jelang Lebaran, jalur arteri di Kadipaten Majalengka dipadati kendaraan pemudik yang datang dari Bandung, Cirebon, serta keluar tol Cipali Kertajati. Antrian panjang hingga 10 km membuat kendaraan roda 4 padat merayap dengan tujuan yang sama, yakni ke wilayah selatan Jawa Barat. Selain anggota Polri yang mengatur arus lalu lintas, juga ada anggota pramuka serta masyarakat sekitar yang ikut membantu melancarkan kendaraan. Menurut salah satu warga, ia mengaku ikut atur lalu lintas karena kasihan ke pemudik yang terjebak macet sepanjang 10 km. Dan kondisi ini sudah terjadi sejak pagi hingga siang hari. Itu karena apa, Kak, macet ini, Kang? Ya, mungkin arah Bandung lewat sini, Pak. Jadi arah tol Cipali lewat sini, yang arah ke Cirebon, yang arah ke Tasik, Kuningan, Pak, jauh sini semua, Pak. Oh, jadi ini titik ketemu? Iya, titik ketemu. Yang lurus ini jalur Cirebon ya, Pak. Kalau yang jalur Kuningan, jalur sini Tasik, Majalengka, Cikijing, Talaga. Petugas kepolisian Polres Majalengka mengimbau kepada pemudik jika lelah dan mengantuk disarankan istirahat di lokasi yang aman. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zain Johandi, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau penyeberangan pemudik di Pelabuhan Merak, Banten untuk mempercepat penyeberangan pemudik ke Pulau Sumatera. 2 dermaga dan 11 kapal ditambahkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pelabuhan penyeberangan Merak, Banten. Menhub mengupayakan percepatan penyeberangan pemudik ke Pulau Sumatera, diantaranya dengan menambahkan 2 dermaga dan menambah 11 kapal pengangkut. Adanya tambahan 2 terminal, terutama di
Ciwandan dan Indah Kiat yang kurang lebih paling tidak 3.000 orang dalam satu hari akan mengurangi tekanan itu. Tak hanya Menteri Perhubungan, Kapolri Jenderal Listio Sigit juga memantau penyeberangan pemudik di Pelabuhan Merak, Banten. Kapolri optimistis penambahan dermaga dan kapal pengangkut oleh Kementerian Perhubungan akan bisa mengurai antrean pemudik di Pelabuhan Merak. Harapan kita tentunya ini bisa menambah kapasitas penumpang yang tentunya ini bisa digunakan untuk memberikan pelayanan terkait dengan tambahan pelaku yang akan melaksanakan mudik di hari H-2 ini yang tadi kita lihat juga sudah mulai padat. Mudik tahun ini memang menantang. Jutaan pemudik melakukan perjalanan menuju kampung halaman dengan berbagai moda transportasi, darat, laut, dan udara. Lonjakan pemudik terjadi karena selama 2 tahun terakhir mudik ditiadakan akibat pandemi. Untuk mengetahui informasi terkini arus mudik 2022, sudah ada Calvin Tonggi di ruas Jalan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore, Calvin. Bagaimana suasana arus mudik di sana? Ya, Zila dan juga pemirsa, 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kondisi terkini di Jalan Raya Kalimalang, Bekasi, ini masih terpantau ramai lancar. Dan jika dilihat di layar kaca Anda, ini di tempat kami saya melaporkan saat ini tepatnya di lampu merah Bekasi Cyber Park Mall. Ini memang kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini sudah memenuhi Jalan Kiai Haji Nur Ali untuk menuju ke arah Jalan Pantura. Untuk kendaraan sendiri ini yang melaju masih didominasi oleh kendaraan roda 2 atau sepeda motor begitu. Dan diprediksi ini untuk malam ini akan terjadi kenaikan volume kendaraan sebanyak 40-50%. Namun sampai saat ini meskipun diprediksi akan mengalami lonjakan, akan tapi lalu lintas masih belum mengalami kemacetan begitu. Dan diprediksi ini akan terjadi kemacetan pukul 8 malam sampai 12 malam nanti. Berdasarkan penuturan dari pihak petugas, ini jika nantinya mengalami kemacetan, akan pihak kepolisian maksud kami akan menerapkan rekayasa lalu lintas, di mana ini masih dibantu oleh Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP. Dan untuk rekayasa lalu lintas sendiri, ini nanti akan dibuka jalan-jalan arteri, di mana diantaranya ada Jalan Pangkalan Jati, Jalan Raden Inten, dan juga Jalan Haji Naman. Dan jika nantinya terjadi kepadatan yang sulit untuk terurai, pihak kepolisian juga akan menerapkan sistem one way, di mana artinya jalur dari arah Kalimalang ini akan dibuka untuk pemudik dari arah Jakarta sampai menuju ke Pantura. Dan diingatkan kembali ini untuk masyarakat agar tidak melewati Jalan Raya Kalimalang ini di jam-jam rawan guna menghindari kepadatan oleh pemudik. Kembali ke Anda, Zila. Baik, Calvin, kalau soal pengamanan sendiri untuk pemudik motor ini gimana di sana? Baik, untuk pengamanan sendiri ini memang masih sama karena di sini sudah ada pihak kepolisian, Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP, di mana ini untuk mengamankan nanti untuk kepadatan di Jalan Raya Kalimalang ini pada pukul 7 malam nanti sampai 12 malam nanti. Tapi untuk hari ini atau malam ini masih belum terlihat adanya keramaian atau kemacetan seperti itu. Zila. Baik, terima kasih Calvin Tonggi atas laporan Anda dari Kalimalang, Bekasi. Dan sekarang kita akan ke Pelabuhan Merak, Banten. Ada Mahathir di sana. Mahathir, bagaimana kondisi arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten saat ini? Ya, Sila, untuk kondisi arus mudik di Pelabuhan Banten ini memang Pelabuhan Merak Banten maksud kami ini memang mengalami sedikit penurunan dari angka kendaraan sesuai prediksi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga dari Kementerian Perhubungan yaitu Budi Karya Sumadi maksud kami. Ini memang sebenarnya untuk 2 hari menjelang Idul Fitri sebenarnya untuk angka kendaraan atau masyarakat yang ingin mudik menyeberang dari Merak menuju Pelabuhan Bakahuni memang sedikit mengalami penurunan dibanding kemarin, yaitu 3 hari menjelang
Idul Fitri. Di mana memang kalau angka yang kami terima saat ini, kalau untuk total keseluruhan di tanggal 27 ya, ini angka yang kami dapatkan sebenarnya 27, 28, 29 angkanya signifikan naik, dan kemarin di tanggal 29 cukup luar biasa angkanya, sudah luar biasa, ini sebanyak 600.000 penumpang kurang lebih, itu data sementara. Kalau di jumlah hari ini pastinya akan bertambah dan masih terus bertambah angkanya, karena dapat di layar kaca Anda dia saksikan, ini memang didominasi oleh kendaraan bis. Memang pada malam hari sebenarnya memang diperbolehkan untuk kendaraan bis untuk melintas, pagi sampai sore hari kendaraan kecil seperti mobil atau juga motor. Namun kalau pada malam hari motor memang sudah lebih sedikit ya, tidak sebanyak tadi pagi hingga sore hari. Dan untuk kendaraan motor sendiri ini sudah sebanyak kurang lebih 45.921, itu data per tanggal 29. Kalau dibandingkan hari ini pasti kurang lebih bisa mencapai sudah ya kurang lebih 48 hingga 49.000 kurang lebih. Dan untuk kendaraan mobil ini sudah menyentuh di angka 80.000 kendaraan mobil ini sudah melintas dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Banten. Dan untuk mengantisipasi sejumlah kepadatan, ini memang perlu diketahui Zila bahwa sebenarnya di Pelabuhan Merak ini bukanlah kepadatan atau kemacetan dikarenakan memang stuck atau ditutup jalannya, bukan. Namun karena memang di pelabuhan ini harus dikosongkan dulu parkiran sebelah kiri saya ini. Jadi kalau kantong parkir ini sudah mulai agak sepi, sudah kurang lebih sisa 70% atau 60%, baru dari pintu tol dipersilakan masuk. Seperti itu Zila, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Matir Muhammad atas laporan Anda dari Merak, Banten, dan juga tadi ada Kavin Togi dari Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, perjalanan mudik tahun ini cukup berat karena mengingat selama pandemi mudik ditiadakan dan dilarang oleh pemerintah. Namun sejumlah ulah pemudik yang memasang tulisan lucu ini menjadi hiburan di tengah antrian dan kemacetan mudik. Perjalanan mudik tahun ini cukup berat. Jutaan pemudik memadati jalur mudik untuk pulang ke kampung halaman merayakan Lebaran bersama orang tersayang. Namun di tengah kepenatan antrean dan kemacetan mudik, terselip hiburan dari aksi dan ulah pemudik motor. Entah iseng atau sengaja curhat, pemudik motor tujuan Lampung ini membawa boneka lengkap dengan tulisan lucu nan menghibur. Boneka beruang yang cukup besar ini pun sontak menjadi hiburan bagi pemudik lainnya. Di tengah kepadatan penumpang, dirinya mampu menarik perhatian pemudik lainnya untuk bersuah foto. Oh, itu kok tulisannya ayang itu apa itu, Bang? Ya karena ada ayang, Bang. Oh, lagi nggak ada ya? Jadi mudiknya sendirian ya? Itu ayangnya. Ya nemenin. Ini punya inspirasi begitu, gimana itu, Bang? Ya supaya memangati pemudik lah. Oh. Hal serupa juga terjadi di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah pemudik motor memasang tulisan lucu di belakang motor mereka. Tulisan lucu ini sukses menghibur pengguna jalan lainnya. Meski menghibur, para pemudik motor tetap diimbau mematuhi aturan lalu lintas dan tidak membawa barang dalam jumlah berlebihan, yang justru bisa memicu kecelakaan lalu lintas. Acara ini dipersembahkan oleh Ratusan tukang becak di Mandailing, Natal, Sumatera Utara antre menerima zakat. Selengkapnya akan hadir usai jeda.